Kalau di Indonesia yang masyhur Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Namun doa ini dengan selengkap itu tidak ada asalnya dalam syariat. Ini murni buatan Indonesia. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Dari semua para pemirsa, para pendengar dimanapun berada, rahimana wa yakullah jema'in. Pada kesempatan yang istimewa ini kita kembali lagi untuk menambah wawasan kita, menambah ilmu pengetahuan yang mungkin berbeda dengan pengetahuan-pengetahuan yang sudah kita dengar. Di Indonesia ya hampir di mana-mana ya kita dengar itu doa berbuka itu Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftaltu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya. Ini oleh sebagian teman-teman kita, terutama sekali dari kalangan Ustadz Salafi, itu sangat dikritik keras bahwa itu tidak ada redaksi ini dari Rasulullah SAW. Di antara doa-doa untuk berbuka itu sebenarnya banyak ya, yang dianggap sahih itu oleh sebagian atau yang dianggap lebih kuat lah gitu, yaitu zahabaz zama wabtalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Wa hadza warada fi haditsin sahih ra Abu Dawud. Terus ada juga Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfirali. Ini rawahu Ibnu Majah. Nah, terus yang di Indonesia yang dipakai yang mana? Yang di Indonesia walau ayyaqul aidan bisa juga mengatakan Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Rawahu Abu Dawud mursal. Diriwayatkan oleh Abu Dawud tapi hadisnya adalah mursal. Abdul Qadir Al-Naud dalam tahqiq Azkar Nabawinya mengatakan memang hadis ini mursal walakin lahu syawahidu yuqawwi biha yaqwi biha. Hadis ini memang dianggap mursal, cuma hadis ini ada syawahidnya, ada pendukung-pendukungnya, hadis-hadis yang lain yang membuat dia itu menjadi kuat ya. Nah, seperti yang disampaikan oleh mereka bahwa memang kalau secara lengkap seperti yang di Indonesia itu tidak ada langsung redaksinya lah di Rasulullah SAW. Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Berarti penambahannya itu wa ala rizqika aftartu. Kalau yang tadi itu hanya mengatakan wa ala rizqika aftartunya ada. Ya, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Nah, berarti yang jadi penambahan di sini adalah wa bika amantu sama Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar. Bi rahmatikanya itu yang menjadi penambahan ya di Indonesia. Nah, ini yang kita akan bahas sekarang itu apakah menambah doa atau menambah mungkin zikir wirid yang sudah warid dari Rasulullah SAW itu boleh atau tidak? Ya. Nah, di sini dalam kitab Al-Bid'atul Idhafiyah dirasah ta'siliyah tatbiqiyah ya, dijelaskan tentang pendapat ulama tentang kebolehan menambah redaksi zikir atau wirid atau doa yang sudah dibaca oleh Rasulullah SAW. Nah, yang pertama adalah penambahan para sahabat di saat Rasulullah SAW masih hidup. Ini yang menjadi dalil para ulama-ulama yang membolehkan adanya atau yang membagi bid'ah itu yang menjadi bid'ah hasanah itu. Bayangkan di saat Rasulullah SAW masih ada. Nah, kemudian ada para sahabat yang melakukan sesuatu atau menambah sesuatu doa yang sudah dibaca oleh Rasulullah SAW itu dibiarkan. Di antaranya di sini ada beberapa contoh yang kita akan kemukakan ya. Yang pertama adalah doa yang ditambah oleh Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu haitsu zada zikran dakhil shalah. Ini luar biasa. Bahkan Rifa'ah bin Rafi' ini beliau termasuk menambah zikir selain atau melebihi daripada zikir Rasulullah SAW dakhilah sholat, itu di dalam sholat sendiri.
Bukan di luar sholat, di dalam sholat malah itu nambahnya. Inda raf'i minar ruku, ketika bangun dari ruku. Qala kunna yawman nusalli wara'an nabi. Kami sholat suatu hari di belakang Nabi. Falamma rafa'a ra'sahu minar rak'ah, tatkala beliau mengangkat kepalanya dari ruku, qala sami Allahu liman hamidah. Qala rajulun, berkata seorang laki-laki, wara'ahu di belakangnya, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini hadis yang diberikan oleh Rifa'ah ya. Ini ada seorang laki-laki itu mengadakan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Nah ini ada tambahan kata-kata hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Falamman sarafa, tatkala sudah selesai, qala manil mutakallim, siapa yang ngomong tadi, siapa yang berbicara? Qala ana. Beliau mengatakan ana. Ra'aitu, Rasulullah bersabda, ra'aitu bid'atan wa salasina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awal. Masya Allah, tabarakallah. Aku melihat tadi malaikat 30 lebih berlomba-lomba siapa yang paling cepat untuk menulisnya. Nah ini tambahan yang terjadi pada saat Rasulullah SAW masih ada. Nah tambahan yang terjadi pada saat Rasulullah SAW masih ada saja, itu masih direkomendasikan oleh Rasulullah, ditakrir. Nah takrir Rasulullah di saat sahabatnya menambah sesuatu yang tidak pernah dibaca oleh Rasulullah SAW, itu menjadi dalil ulama-ulama tentang bolehnya menambah apa yang sudah warid dari Rasulullah SAW, termasuk tadi Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Kemudian yang berikutnya ya, ini hadis tentang masalah bacaan di waktu bersin. Hadis yang berasal dari Ummul Salamah, qala atasa rajulun indan nabi, seorang laki-laki bersin di hadapan Nabi. Faqala, kemudian berkata alhamdulillah. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam yarhamukallah. Kemudian Rasulullah SAW itu mengatakan yarhamukallah. Wa atasa akharu, yang lain bersin lagi. Faqala alhamdulillah rabbil alamin. Nah yang lain ini yang bersin ini mengatakan apa? Alhamdulillah rabbil alamin hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi. Sama tadi ya. Mendengar kejadian itu Rasulullah mengatakan apa? Bersabda, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam irtafa'a hadza ala hadza 19 darajatan. Rasulullah SAW mengatakan itu artinya ditinggikan, artinya pahalanya lebih besar dari yang ini daripada yang ini, artinya dari yang sebelumnya dan yang sekarang itu sampai 19 derajat. Nah ini hadis-hadis yang menjelaskan tentang sesuatu yang ditambah pada zaman Rasulullah SAW oleh sahabat, dan Rasulullah SAW itu merekomendasikannya, artinya ada takrir. Kemudian yang berikutnya juga, ini yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Sekarang yang dilakukan oleh para sahabat setelah Rasulullah SAW tidak ada. Di antaranya di sini adalah dalam masalah talbiyah haji. Di dalam talbiyah Rasulullah SAW dalam talbiyahnya ya labbaik Allahumma labbaik ya, dan seterusnya. Kemudian di sini Abdullah bin Umar beliau mengatakan apa? Labbaik warrugaba ilaika wal amal. Wazada Umar, Sayyidina Umar nambah apa? Labbaik marhuban wa marhuban ilaik. Labbaik zan na'ma wal fadl al hasan. Waruya dan diriwayatkan anna Ibnu Mas'ud mengatakan apa? Di Arafah, labbaik adadat turab. Ini penambahan dari para sahabat dari talbiyah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini yang melakukannya sahabat, dan sahabat itu kayaknya tahu kullu bid'atin dhalalah itu. Tapi kenapa para sahabat itu menambahnya? Nah inilah yang menjadi dalil ya ulama-ulama bahwa menambah doa yang sudah warid dari Rasulullah SAW itu dibolehkan. Nah, di sini juga Imam Nawawi mengatakan qol ashabuna fa in zada lam yukrah. Imam Nawawi mengatakan kalau dia tambah itu bahkan tidak
tidak makruh lima sabaqa an Ibnu Umar. Karena sudah ya seperti tadi yang dijelaskan sebelumnya, karena ada tambahan yang dilakukan oleh Ibnu Umar dari talbiyah yang dilakukan oleh atau yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Nah, oleh sebab itu ya bagi kita yang melaksanakan atau yang sudah melaksanakan doa buka puasa dengan doa yang biasa, yaitu sudah artinya tidak keluar daripada tuntunan Rasulullah SAW dan tidak keluar dari tuntunan para sahabat dan tuntunan para ulama ya. Dan bagi teman-teman yang tidak melakukannya atau menggunakan yang sudah yang dianggap tadi itu yang lebih sahih yang lain, ya bagus juga gitu. Yang penting intinya punya argumentasi dasar masing-masing ya. Ya, sekian tambahan wawasan kita, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fir'aun dzil autad alladzina taghaw fil bilad